Nah, ini pos singgah pendakian Gunung Tampomas jalur Ciberem. Sarana ada kantin, toilet, penitipan barang, parkir. Sana minta kan? Apa? Oh, apa? Oh, terus katanya nak wah dari ya. Ya mah Aya nama teu jang ka gunung mah sareng apa ya? Parawan atuh kan. Kita tektok mendaki Gunung Tampomas. Ini baru masuk gerbang pertama. Oke. Ikutin perjalanan Martin Mei. Explore Gunung Tampomas. Kubalapa Gunung Tampomas. Nah, yang itu. Nah, hari pasir tuh suruh jangan manik teh eta. Kompona teh. Kompona ieu. Tompo. Oh, tompo. Nomor apa tompo? Harus beas. Harus beas. Eta. Hari pasir tompo eta, tompo teh. Kalau biasa gini di nyaman. Omas, tompo omas. Tompo omas. Omas teh emas. Oh. Jadi puncak gunung berkilauan seperti emas. Tapi jangan tertipu. Jadi kayak bukit kaluhur teh, Hah? batuannya bukit gede, Batuannya lebih gede. ukuran natenya. Oh, ukuran lebih besarnya. Nah, jadi menggunakan dia sebenarnya adalah hasil gunung api, pembagian tubuh gunung api. Jadi rangkainya di maksimal itu sebenarnya. Maksimal. Jadi di tengah-tengah gunung. Pembagian gunung api di tengah-tengah gunung proksimal. Jadi kelihatan bahwa batuan kan masih batuan fragmen P-nya. Ada berongga, ada yang pejal. Berarti berarti dilontarkan. Malu mekanisme bukan gunung api. Dilontarkan sampai diam ya. Jadi mau nonton eta gunung Tobi teh gini ya. Nah, kan udah dilempar-lempar Nah, udara naik. Bom-bom gunung api. Bagus deh. bagus ya. Bola talun gitu teh, Tegalan. Tegalan. Pas perkebunan. Pendakian Gunung Tampomas. Tegak lurus. Puncak Tampomas. Kayak masuk iya tuh emang dibukukan. Hah? Iya, oke. Nyok. Ini buka telepon. Siap. Kan dinya kan bukunya gunung api aktif mana? Iya, Sumedang udah apa? Di buku telepon. Di telepon gunungnya aktif tuh. Nah, Tuh, nah, shoot karena akan apa dia? nah, Inilah inilah. fragmennya batu gunung api yang dilontarkan. Oh, ini Dibawa oleh batunya Gunung Merapi dilontarkan. bukti bahwa ini meletus berkali-kali. Nah, itu berapa? Ini sebagai bukti bahwa gunungnya melontarkan meletus berkali-kali. Nah, ini bisa dilihat batuan di lintasan jalur pendakian Gunung Tampomas. Wah, maca doa heula gitu naik teh. Asa encan, Saya ketawa encan. maca doa heula, Bang. Di puncak atuh turun nawe lah. Tacan maca doa ya, Mang apa? Encan habek we. Masa doa, can stretching itu kumaha. Tas stretching can. Mun ngopi mah atos tadi. Betul lah. Hah?
Oh itu ya. Potong. Oh itu teh. Hah? Ini susun ya. Gimana tos disusun ya? Nah ini warga. Ini susun peta-peta seperti ini supaya si tanah tidak longsor. Oh, Kayak dibikin peta-peta seperti ini. jadi ditanggul kayak gini ya? Nah, batuannya disusun supaya tidak longsor. Guys, ada aplikasi guys. Baraya. Ini aplikasinya sebutnya adalah Peak Finder. Big Finder. Setting. Siap. Jadi untuk mengidentifikasi topografi dan nama-nama gunung. Ya. Jadi arah timur ya. Ya. Arah timur kita melihat beberapa gunung api. Dari mulai gunung di Bandung bagian timur, daerah Garut ya. Garut. Terus ke arah kanan ya. Ya. Terus ke arah kiri ketemu dengan daerah Majalengka, Kuningan, utara. Wah. Sudah ya. Ini aplikasi. Jadi buat teman-teman barangkali pengen tahu nama-nama gunung yang ada di sekitar lereng Gunung Tampomas. Ini ketemu nama-nama gunung ya, lengkap semua. Oke, lengkap. Foto, save. Siap. Oke, share mau kayak. Oke, share ya buskin ya. Siap. Yep. Siap, teman. Ya, kita lanjut. Nah ini kan, jadi Ya. kalau tafsiran tehnya itu kan puncaknya tuh. Ya, Itu puncaknya ini adalah anak gunungnya ini anak gunung. yang disebut Gunung Karang. Gunung Karang anaknya. Jadi ketika Gunung Tampomas meletus, Ya. ya aktif ya meletus itu Ya, artinya ada meletus. kegiatan gunung apiannya. Ini juga meletus. Sebut juga sebagai subvulkanik atau anak gunung apinya Gunung Tampomas. Aktif. Ini sebutnya adalah Gunung Karang. Ya, jadi kalau teman-teman pakai Google itu kelihatan si kawahnya, kemudian alirannya ke arah timur. Timur. Gitu. Nah, sekarang kita jalan lagi. Siap. Posisi kita di daerah perbatasan perkebunan atau perhutani mungkin ya. Ya. Karena kan batas-batasnya pohon-pohon tegakan pinus ya. Jadi menandakan bahwa ini adalah masuk wilayahnya perhutani. Lepas perhutani nanti ketemu lagi hutan ya. Mulai dari situ mulai mendaki. Yuk lanjut. Yuk, lanjut. Hampir mendekati pos pendakian Gunung Tampomas. Pos selamat datang Gunung Tampomas. Kita akan sampai sebentar lagi. Nah, cuaca mendukung karena malam habis turun hujan dan hari ini teduh. Cuaca mendukung. Jadi kondisi perjalanan juga cukup bagus. Bebatuan kecil seperti ini. Ada persimpangan ambil kiri. Ada tulisan petunjuk jalan arah puncak. Selamat datang. Pos pertama ya. Selamat datang. Ke arah atas nanti perjalanan. Jadi berarti lapis segede kieu teh ya. Mana? Nah, itu pijar. Pijar itu. Jadi ini sebenarnya batu lapili. Jadi dilontarkan melalui kegiatan gunung api. Jadi kalau misalnya lihat gunung api meletusnya, kan ada batu-batu segede gini. Ya. Masih bara, masih merah. Nah, dilontarkan kemana-mana. Jadi kita itu posisi saat ini ada di sekitar tubuh gunung apinya. Jadi kebanyakan ini lapili semua. Lapili. Nah, sebutnya pyroclastic flow. Flow. Aliran pyroclastic Aliran. gitu. Nanti ketemu sini semua. Sebentar, tapi kan bedanya tadi Beda. bedanya. Tadi gede. Nah, sekarang masuknya ukurannya kecil-kecil semua. Yuk lanjut. Yuk lanjut. Nah, ini kenapa subur? Karena sudah batuan ini yang tadinya ada Lapiri. lapuknya, ada ukuran kerikil, kerakal sama pasirnya, kemudian lapuk, jadi unsur hara. Makanya kenapa di gunung itu begitu subur? Di antaranya karena ini. Sisa hasil kegiatan gunung api, kemudian mengendap di sini.
sehingga waktu jelapuk. Gitu. Yuk, Siap, lanjut. nuhun. Tengok, Kebun batasnya ya. pareman hala. Pohon-pohon yang ada di lintasan jalur pendakian Tampomas. Termasuk hutanan. Ait cagar alam lagi. Terus dikelola. Nah, ini kalau di aplikasi Go Tracker kita berada posisi di atas ketinggian mana ketinggian tadi 2500 ya, 2015 ya. Nih. 2015 ya. Ini kalau kita lihat kayaknya ya, jadi vegetasinya sudah mulai berubah. Ya kalau tadi kan masih tanaman intensif. Kalau sekarang sudah masuk, barangkali ini udah tumbuhan perdu ya. Ya, Termasuk pohon rotan. udah masuk pohon rotan. Nah kemudian jalur ini, jalur setapak, itu melalui akar-akar ya. Ya, Akarnya sudah terosi karena digerus oleh air. ada Penggerusan pengerusan air. Nah kemudian menyingkapkan batuan-batuan piroklastik. Ini yang menyusun tubuh gunung api Tampomas di bagian lereng sebelah mana nih? Sebelah timur ya? sebelah timur. Sebelah timur. Ini bisa jadi zaman dulu ya. Ya, Karena kalau Sumedang itu mulai abad 16 sudah ada peradaban. abad 16. Nah, jadi bisa jadi gunung-gunung seperti ini sebagai tempat suci. Jadi barangkali nanti kita bisa lihat ada patilasan ya. Petilasan di puncak. Nah, jadi kita berangkat dari base camp ya, Ciberem itu kurang lebih pukul 9. Nah, kemudian kita sudah menempuh sejauh 1,5 kilo. 234 km. 1 kilo? 2,3. 2,3 kilo ya, Ketinggian 1000. ketinggian 1000. Mantap. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Jadi 30 menit nih. Ya, yuk lanjut. Yuk lanjut. Lanjut. Yang sana tadi ganti. Nah, satu kali ke dalam becek. Tadi ke lensa. Jangan makroni. Sama prodi bisa. Kayak Nikon. Nah, ini posisi sekitar berapa tadi? 2 kilonya? Hampir 2 kilo lebih ya. 228. Jadi sudah mulai seperempat perjalanan menuju puncak. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau tadi di awal saya tunjukkan ada berapa jenis batuannya, itu batuan fragmental ya. Ada yang breksi itu. Kemudian ada lereng piroklastik. Kemudian memasuki kawasan hutan lebat seperti ini. Tapi kalau saya melihat di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan invasif ya yang tumbuh di sini. Jadi barangkali ini pernah jadi talun lah atau mungkin. Nah, ini posisi sekitar berapa tadi? 2 kilonya? Hampir 2 kilo lebih ya. 228. Jadi sudah mulai seperempat perjalanan menuju puncak. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau tadi di awal saya tunjukkan ada berapa jenis batuannya, itu batuan fragmental ya. Ada yang breksi itu. Kemudian ada lereng piroklastik. Nah, ini mulai lepas dari ini ya, dari perkebunan perhutani ya. Tepatnya di tegakan pohon pinus. Jadi kita sudah mulai masuk ke vegetasi. Mendekati ke atas ketinggian berapa? 1000? 1.200 ya. 1100. Nah, ini kalau kita perhatikan ke arah sana, ini vegetasi sudah mulai berubah ya. Kemudian mulai melihat ada akar-akar yang mulai muncul karena proses erosi. Nah, kemudian penariknya itu mulai kelihatan muka-muka batuan ukuran besar. Seperti ini ya. Nah, ini batu-batu seperti ini. Ini batu-batu lava semua, fragmen semua. Dulu itu gunung meletus, lemparkan, numpuk di atas, di area puncak. Nah, karena hujan, akhirnya hujan dibawa menuju arah lereng. Nah, kemudian diendapkan di daerah sekitar sini. Jadi ini adalah bagian dari material gunung api yang ada di puncak, kemudian dibaturkan ke bawah. Yang kalau terus lagi ke bawah nanti kita ketemu batuannya lebih kecil lagi, ukurannya. Jadi ukuran itu semakin ke arah kaki gunung api semakin kecil, semakin menjauh ya dari pusat letusan. Kemudian kalau kita mendekati, nanti kita akan menemukan blok-blok ukuran lava ukuran besar. Nanti kita ketemu di atas. Siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tumbang ya. Ini pohon tumbang.
besar. Cukup besar ya. Tadi kita itu lihat itu Yan, lihat pohon pinus gede ya. Oh ya. Jadi bisa jadi itu wilayah ini memang cuma dibudidayakan untuk kebutuhan penanaman pohon pinus. Kan diambil terpentingnya Ya. untuk minyak ya. Nah, ini barangkali batas tertingginya di sini. Perkirakan batas tertinggi lokasi. Lokasi perkebunan ya. Ya. Kalau di bacaan saya di ketinggian berapa ini? Oh sorry, vertical extent mana ketinggian? Distance, duration. Oh ini. Udah kita di titik berapa 900 ya? 908. Sisa 1000 berarti ya. Ini kalau lihat ini ya, chartnya seperti ini pergerakannya, nggak ada bonus, nanya terus. Tak ada Tapi bonus. ini mulai landai ya kelihatan ya, Hmm. kelihatannya mengikuti punggungan ya. Ya. Kalau diinterpretasi itu sebagai aliran piroklastik, gitu. Lokasi Perbukitan ya. jalur pendakian. Ya. Tadi bawa di posisi mana? Oh, caket nih. Nah kita ada di pos 1 ya. Ini kalau dilihat dari batas vegetasi, Oh. ini beda. Jadi udah nggak ada lagi pohon pinus di atas. Di belakang kita tuh. Atasnya sini. Jadi udah mulai masuk hutan hujan tropis ya. Hutan hujan tropis. Oh iya masih pinus. Pinus. Jadi bulan dari bola tuhnya. Pos 1 Teh Sumedang teh geus aya. Gunung Tampomas. Bandung, Sumedang. Sudah tiba di pos 2 pendakian Gunung Tampomas. Jalur Ciberem. Berikut adalah pos 2 pendakian Gunung Tampomas jalur Ciberem. Oke, sampai pos 2. Itu pada katanya. Anggrek. Tumbuhan anggrek. Tumbuhan ada yang istilahnya itu simbolis mutualisme kayaknya sama-sama diuntungkan. Ini kata mungkin ini ada jenis anggrek yang mengembangkan di batang tubuh pohon ini nih sampai ke atas. Tarik.
Oh iya tuh. Nah guys, ini menarik nih. Ini bekas kotoran tapi dalamnya ada banyak biji ya. Jadi kalau babi hutan mungkin tidak seperti itu ya. Nah, cari muridnya musang ya. Ini biji-bijian tuh kelihatannya. Kalau manusia beda bijinya, biji kacang ya. Manusia Sambal ya, sambal cengek. Tapi karena ini kelihatannya adalah musang, jadi dia memangsa ini. Dia memakan biji-bijian kemudian dikeluarkan. Ini adalah salah satu bentuk fermentasi. Ngerti ini apakah kopi atau bukan nih? bijinya seperti biji kopi tapi. Tuh lihat ya. Iya nih, kopi kayaknya ya. Biji kopi. Bisa jadi luwak tuh. Sangat tuh di Kita beli mahal. Oh, Asli mahalnya. mah. Tiba di pos 3 pendakian Gunung Tampomas. Ya. Ini pos 3. Nih. Rehat sejenak sambil menunggu teman-teman yang masih di bawah. Ngabret. Itu dipakai ya alas ya. Eta Pakai dari naon karena. Dari teh naon ya, ngaranna teh. tumis. Ditumis. Lain jangan alas. Nah ini kita sudah di pos 3 di pendakian Tampomas via Ciberem ya. Jadi dari sini sekitar berapa sekilo ada ya ke puncak mungkin ya. Nah di sini apa yang kita lihat di pos 3 ini kita menemukan ada bongkah lava ya. Ini ukurannya besar-besar jadi tersebar di selama jalan pendakian. Nah ini memang produknya Gunung Tampomas dulu ya. Yang sifatnya itu letusannya efusif. Dia tekanan gasnya kurang, kemudian dia tuh produknya itu adalah aliran lava. Nah kemudian beberapa aliran lava muncul di atas, fragmental, kemudian jatuh ya. Dia dibawa oleh air ya dari puncak, kemudian diendapkan di sekitar sini. Nah kemudian di tangan saya ini ada 3 jenis ya dengan bongkah batu lava ini. Ini ada yang berwarna gelap. Kemudian di sini ada satu lagi warna lebih coklat ya. Coklat terang. Nah seperti ini kelihatannya. Nah ini ada butir-butir matriks ya. Ini bisa close up ya. Jadi ini butir-butir matriks ini seperti ini angular jadi menyudut. Nah ini sebutnya adalah breksi. Jadi ini diendapkan. Nah ini adalah produknya dari kegiatan letusan gunung api. Ini diantaranya ada abu ya. Sebutnya adalah tuf atau batuan tuf. Ini terdiri dari beberapa ukuran-ukuran butir yang berbeda. Dari mulai halus, kerikil, kerakal ya, sampai bongkah-bongkah ukuran kecil. Nah ini adalah materi yang dilemparkan dalam kegiatan letusan gunung api. Nah kemudian satu lagi yang warna gelap ini menarik ya teman-teman. Jadi di sini kalau kita perhatikan satu warnanya gelap, kemudian di sini banyak berongga. Sebutnya vesikuler. Nah ini dari mana? Sama kegiatan letusan gunung api Gunung Tampomas. Tetapi ini proses pembentukan batuannya berbeda. Kalau ini seperti buih. Jadi mengandung gas tinggi ya. Nah kemudian ketika membuih ya, ketika dalam kegiatan proses letusan, kemudian ada beberapa gas yang terperangkap di sini. Kemudian setelah dilemparkan dalam bentuk seperti bom gunung api ya, diantarkan secara balistik ya ke udara, kemudian diendapkan jatuh di sekitar puncak. Nah ini vesikular seperti ini atau berlubang-lubang rongga-rongga seperti ini, jadi menandakan ada gas-gas yang terperangkap di sini. Dan inilah letusannya kelasnya kelas cukup besar ya, letusan besar seperti kelas Plinian barangkali ya, seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah kalau ini, lava ini adalah hasil kegiatan letusan yang bukan eksplosif tapi adalah efusif.
hasilnya lereng lava yang mengalir dari puncak, dari pusat letusan, kemudian mengalir melalui celah ya, celah lembah, kemudian dilakukan di beberapa tempat. Gitu teman-teman. Ini ada di pos 2. Pos 3 ya? Pos 3. Oke. Iya. Makasih. Makasih. Iya, gali bekas babi. Akhirnya sampai di pos 4 pendakian Gunung Tampomas. Hup. Ini penunjuk arah Jalan Ciberem dan Narimbang. Ini dia. Awi Kerteg Tampomas buka cerita. Nah ini di pos kita di pos 4 ya, di pos 4 ini mulai pendakian mulai terjal ya. Nah tapi yang menarik di pos 4 ini kita menemukan bongkah lava ukuran gede ya, besar sekali nih. Nah ini menarik ya sebenarnya. Nah ini menandakan bahwa kita itu sudah mendekati ke sumber letusan ya. Jadi mendekati ke arah puncak. Jadi kalau dari sini ke arah puncak mungkin sekitar 300 meter. Ya. Jadi batuannya berubah. Jadi kalau tadi kita melihat batuan plastik ya. Kemudian kita melihat ada abu, kemudian juga ada bom lava gunung api ya. Tapi di sini kita melihat ada lavanya kurang besar sekali. Jadi bisa jadi ini ketika letusan efusif mengalir ya. Kemudian blok-blok lava ini dibawa ya oleh air hujan turun ke lereng yang lebih rendah. Yuk kita lihat lagi, ada satu batu lagi menarik ya di atas ya. Ya. Istirahat Sang Hyang Lawang. Nah, sudah sampai mendekati puncak Gunung Tampomas. Bisa dilihat nih perbandingan antara Kak Umar. Nah, sebelahnya batu besar Sang Hyang Lawang. Nah, ini kita itu sudah lewat pos 4 ya, kemudian sekitar 100 meter menuju puncak. Kita ketemu dengan Sang Hyang Lawang. Nah, dari situ pendakian sudah mulai mulai terjal ya. Menapaki batuan-batuan ya, batuan-batuan muka-muka yang sudah terkunci semuanya. Nah, ini yang menarik di sini. Ini kalau kita lihat sebelah kanan di sekitar lingkungan ini kita menemukan ada bongkah ya, ini ada blok ya, blok lava ukuran gede nih. Barangkali segede mobil Avanza ya. Di sini satu, kemudian di depan saya di belakang layar itu ada juga tuh ukurannya besar. Nah, ini kemungkinan ini adalah hasil kegiatan aliran lava dari kegiatan letusannya Tampomas. Jadi jenis letusan itu ada yang eksplosif ya. Yang eksplosif itu kalau kita lihat itu tadi kan ada yang plastik ya. Tadi kan butiran-butiran kecil ya. Ada kerikil, kerakal ya, ada abu segala macam. Ketika energinya sudah habis, kemudian masih ada energi sedikit. Itu adalah produknya adalah aliran lava. Jadi dari sini jaraknya sekitar mungkin 150 meter ya ke pusat letusannya itu sendiri. Nah, dari situ lava mengalir ke segala arah ya, biasa mengikuti lembah-lembah yang kira-kira ini ya agak sempit ya celahnya, kemudian dia ikut. Nah, kemudian seiring waktu berapa lava-lava itu sendiri membeku ya, kemudian karena saking tebalnya terendapkan di sini, tapi karena proses panas dingin ya, kemudian tererosi, ada ngelapuk ya, jadi bawah muka lava tadinya itu ukuran mengalir besar ya, biasa kalau kita lihat itu ada di beberapa gunung ya. Tapi di sini kita belum menemukan. Nah, di sini menemukannya blok-blok lava seperti ini. Jadi saja ini bekas kegiatan air lava membeku, kemudian setelah itu tererosi, kemudian terpisahkan menjadi blok-blok lava seperti ini. Gitu. Di sini yang menariknya di daerah namanya Sang Hyang Lawang.
Oke, yuk kita lanjut lagi. Yap. Ya. Nah, telah sampailah di Sanghyang Taraje Gunung Tampomas. Ya, terakhir di lintasan Sanghyang Taraje. Arah kiri. Oh, siap. Gaya tuh kapan? Oh, jalur pendakian Sanghyang Taraje. Oh, ini. Vertikal. Tuh. Oh iya, iya. Terus sambil jalan ya. Siap. Tarikan memang. Sip. Oke. Ini kita sudah mulai masuk ke segmen sebelum masuk puncak yang namanya lah Sanghyang Taraje. Jadi Taraje ini bukan Taraje, tapi Taraje dalam bahasa Sunda itu tangga. Jadi kalau kita lihat ke atas itu memang terjal tuh, jadi seperti tangga. Nah ini teman-teman menarik ya, karena di sini batuannya berongga nih. Ya ini lapisnya tebal banget tuh sampai ke bawah tadi ya. Dari mulai masuk Sanghyang Taraje, Sanghyang Lawang ya. Kemudian ketemu dengan tanjakan terjal ini disusun oleh batuan vesikuler berlongga. Sekuler. Berongga. Ya. Jadi ini merah tadi saya ketemu warna hitam. Kemudian tadi juga ini kelihatannya kebanyakan warnanya warna merah. Jadi menandakan bahwa ini adalah hasil kegiatan atau gunung api ya sifatnya eksplosif. Ya, kemudian kenapa ini kok berongga? Yang menarik ya. Jadi ini berongga-berongga seperti ini ya menandakan ketika gunung aktif ya akan meletus ya, kemudian materialnya itu mencapai puncak di kawah. Kemudian seperti kita membayangkan kalau misalnya kita buka botol berkarbonasi ya, kemudian kita kocok, kemudian kita buka dengan seketika, itu muncul buih-buihnya. Jadi artinya ada gas-gas yang terperangkap. Nah, gas terperangkap itu ada dalam lava atau dalam material gunung api. Ya, di antaranya ini. Nah, ini kemudian ada yang beberapa yang mengalir, ada yang dilontarkan juga. Kemudian banyak sekali gas-gas yang terperangkap di sini dan membentuk lubang-lubang seperti ini. Sebenarnya vesikuler. Warnanya macam-macam. Nah, ini mengandung ini ya. Ini merah barangkali mengandung Fe tinggi ya. Jadi makanya oksidasi dan kemudian berwarna merah. Dan bila mana ada sifat kimianya itu lebih asam, itu disebutnya adalah batu apung atau pamis. Kejadiannya sama seperti itu juga. Tapi yang membedakan adalah komposisi kimianya. Ini keren. Jadi di sini kita bisa belajar produk letusan gunung api yang mendekati ke arah puncak di Gunung Tampomas. Oke, gaspol. Gaspol. Oke, lanjut mendaki Sanghyang Taraje. Sanghyang Taraje kita mesti hati-hati. Bahayanya adalah rockfall, banyak letusan batu. Dulu, sip, dan ke bawah tuh, terjal. Nah, ini tampak dari atas terjal Sanghyang Taraje. Jalur vertikal, jalur pemungkas setelah Sanghyang Taraje. Ini mesti ya. Ini mah mesti cara Spiderman 80 derajat 80 derajat. manjat Tadi mending enakan ka dia. Nek make tali mah. Teu kudunya. asik. Nah guys, ini curam ya. Ini adalah salah satu cara kita naik gitu, harus merayap gitu. Nah ini kalau batuannya juga sama seperti tadi di bawah Sanghyang Tikoro. Ini juga vesikuler ya. Ya.
Tapi di sini kalau di ujung tadi kan kita lihat warnanya merah ya, di sini juga merah. Tapi ke atasan itu warnanya hitam. Kayaknya produknya yang berbeda ya, dari fasilitas yang berbeda nih. Di Sanyang Tikoro. Sip, lanjut. Lebih hitam. Ini kelihatan tuh, ini lebih hitam ya batuannya. Jadi ini dari fasilitas yang berbeda. Ada plastiknya juga. Jadi yang mengalir, ada antara dalam bentuk bongkah-bongkah, ada bentuk fragmental ukuran kecil seperti ini. Oke. Ini ada yang hitam nih, charcoal ya. Jadi ini nggak tahu nih apakah charcoal itu kan kalau gunung mati meletus, kemudian banyak pohon ya, dan pohon itu kan tertimbun oleh awan panas. Jadi dari charcoal ini kita bisa menghitung berapa usia hasil letusan Gunung Tampomas yang menimbun batuan di sini nih. Ya, namanya charcoal atau arang ya, yang terarang-arang. Yuk. Sip. Nah, ini ada gua di bawah tanah. Ukurannya cukup besar, dilimuni oleh akar-akar pohon. Bisa dilihat tuh ke bawahnya curam ya. Ini hampir mendekati puncak dan kita akan menemukan gua di bawah tanah ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lanjut perjalanan ke arah atas. Nah, ini cuma tinggal berapa langkah lagi ke puncak. Tapi ada hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini ya. Di sebelah kanan saya ini memang ini warga menyebutnya ini kawah ya. Tapi kalau dilihat sampai ke bagian dasar itu nggak kelihatan ada kegiatan alterasi ya. Alterasi itu seperti air panas, uap panas naik ke atas ya. Kumaro maupun Solvatara ya. Tapi kalau di sini dilihat, coba kita lihat kameranya ke arah sana. Ini kelihatannya bidang rekahan ya. Seperti ada patahan atau ada sesar yang memanjang, tapi secara minor ya. Sesar lokal saja yang ada di sini. Jadi yang misalkan 2 blok ini. Nah, ini mungkin terjadi karena bisa jadi karena gempa tektonik ya. Ketika gunung ini ingin bangkit kembali. Dan kemudian ini blok ini terbelah menjadi 2. Jadi lebih tepatnya sih ini bukan kawah tapi adalah ada rekahan ya, rekahan seperti ini yang tegak semua dari semua. Gitu kira-kira teman-teman. Menariknya dari sini. Akhirnya tibalah di puncak Gunung Tampomas. Nah, ini dia perjalanan yang cukup menyenangkan buat kelompok kami sang petualang dari Kota Tahu. Ini dia puncak Gunung Tampomas. 1684 mdpl. Kita sampai proses tepi-tepi. Nah, ini dia puncak Gunung Tampomas ya, ketinggian 1684 mdpl. Nah, tadi perjalanannya cukup menyenangkan bersama kelompok dari Sumedang dan dari Bandung. Gunung Tampomas. Mantap. Maka gua ke sini ya. Tapi kan saya deh. Ya, biasa. Mantap ya,
Marti di eut. Teu apa kalau termoskeun sama bekas. Itu Mang Deni kopi. Ini tes kopi. Oh ngap sah. Iya nah moal. Oh, aduh. Mana? Oh, Mang Deni eta Orang terus. Nah, ini lokasi puncak. Ini view dari atas menggunakan drone. Udah turun kabut. Nah, bisa dilihat seperti ini nih, ada kabut. Tuh.